Gue lanjut ya Natmoy. Hmm, Gue juga masih sama, masih ngebahas tentang tempat yang seringkali jadi opsi atau solusi buat kita semua biar ngerasa damai, tenang, dan dijauhin dari segala hal buruk. Hmm, Kalau sebelumnya itu bentuknya rumah ibadah, kali ini bentuknya nih yang gue ceritain, itu adalah rumah sakit jiwa. oke. Bukan bermaksud gimana-gimana Natmoy ya, tapi maksud dari rumah sakit jiwa gua di sini, ya karena pasti di sana kan ada poli atau klinik psikiater gitu. Dan buat gua, nggak ada salahnya buat kita tuh aware akan perihal mental dan ngeberanin diri buat periksa ke sana. Nah, tapi tempat ini tuh buat sebagian orang emang bisa ngebantu mereka ngerasa lebih tenang, tapi buat sebagian lagi belum tentu. Ada juga kok yang malah ngerasa takut dan trauma kayak di cerita yang bakal gue bacain nih. hmm, Cerita ini dari teman kuliah si pengirim, namanya Reza, dan yang ngalamin secara langsung itu sebenarnya kakaknya sendiri, namanya Mas Farel. Yang dulunya sempat kerja jadi penjaga malam di salah satu RSJ di daerah Jawa Tengah, RSJ yang lumayan tua. oke. Bangunannya luas banget dan banyak bangsa lama yang sebagian udah jarang dipakai. Menurut Mas Farel, kerja jaga malam di RSJ itu nggak cuma nguras capek fisik aja, tapi juga mental. Gimana enggak? Setiap malam kita harus ketemu sama orang-orang yang notabene-nya pikirannya udah hancur. Atau kacau lebih dulu lah. Tapi dari semua pasien di sana, ada satu orang yang paling diingat sama semua penjaga. Sebut aja namanya Sumi. Katanya, dia itu dulu normal-normal aja, sehat-sehat aja. Tapi setelah belajar ilmu hitam, hidupnya tuh langsung berubah total. Dia mulai ngaku-ngaku dia bisa ngeliat makhluk-makhluk yang gak bisa dilihat sama orang lain. Awalnya cuman stres biasa, tapi lama-kelamaan jadi parno. Parnonya parno banget. Hmm, Menurut si Sumi, setan-setan ini itu terus ngikutin dia dan selalu nagih sesuatu ke dia. Sumi ini termasuk pasien yang susah ditanganin. Kalau malam, dia tuh sering teriak histeris sambil nunjuk pojokan ruangan kosong. Kadang ngomong sendiri, kadang juga nangis sambil tutup mata. Tapi yang bikin ngeri adalah dia tuh sering nyebutin detail yang terlalu spesifik. Kayak contohnya ya, yang di depan pintu jangan masuk, Oh, yang di plafon turun lagi, hmm, atau di atas lemari ada perempuan, gitu. ya ya ya. Padahal ya di sana nggak ada apa-apa, orang-orang juga ngeliat aman-aman aja. Nah awalnya semua orang nganggep tuh dia tuh halu. Sampai satu malam, beberapa perawat tuh mulai ikut parno. Karena Sumi ini selalu teriak-teriak ke arah titik yang sama. Dan nggak tahu kenapa, tiap dia teriak kayak gitu, hawa ruangan tuh langsung berubah dingin. hmm. Bahkan di situ Sumi yang sampai ngamuk parah tuh harus sampai diikat. Dia teriak sambil nangis bilang, mereka mau dibayar, mereka bilang belum selesai, gitu. Hmm, Aduh, Akhirnya dokter mutusin buat Sumi itu dipindah ke bangsal isolasi paling belakang. Bangsal lama yang udah jarang dipakai karena jauh dari pasien lain. Dan malam itu kebetulan Mas Farel nih yang ditugasin buat nganterin sekaligus jagain dia semalam pertama. Jujur aja Mas Farel awalnya tuh males karena bangsal belakang itu emang terkenal nggak enak. Lorongnya gelap, lembab, dan posisinya tuh deket sama bangunan lama yang sebagiannya tuh kosong. hmm, Tapi karena cuman dia penjaga malam yang available, akhirnya dia tetap jalan lah. Sumi diikat di kursi roda sambil terus komat kamit sendiri. Sepanjang perjalanan menuju bangsal belakang tuh dia nggak berhenti nengok kanan kiri kayak lagi ngeliatin sesuatu lah. Tiba-tiba dia ngomong pelan ke Mas Farel kayak gini. Mereka ikut. hmm. Mas Farel cuek, cuma jawab, siapa? Sumi pelan-pelan nengok ke arah Mas Farel dengan wajah yang pucat banget sambil bilang kayak gini. Yang hitam tinggi, yang mukanya kebakar, sama yang gak punya mata, matanya kecongkel. Ih, hmm. Kayak gitu. spesifik ya. Mulai kerasa merinding tuh di situ Mas Farel. Terus pas mereka nih sampai di bangsal isolasi belakang tadi, suasananya tuh langsung beda. Sepi banget. Mas Farel pelan-pelan masukin Sumi ke kamar paling ujung dan duduk jaga di luar sendirian. Oke. Nah, beberapa menit pertama semuanya normal-normal aja tuh. Sampai sekitar jam 1 malam, Sumi tiba-tiba nangis pelan. Hmm, Dia nyuruh Mas Farel buat nggak nengok-nengok ke atas pintu. Mas Farel ya dikasih tahu kayak gitu, refleks, nengok ke atas. Dan gak ada apa-apa. Tapi beberapa detik kemudian, langsung ada suara kayak kuku digesek ke tembok, Nat. Moy. hmm, Suaranya pelan, tapi lama-kelamaan makin turun aja rasanya. Hmm. Sumi cuma bisa nangis histeris, dan karena takut, Mas Farel langsung balik ke tempat dia jaga.
Nah, perasaan Mas Farel mulai nggak nyaman tuh di situ. Makin malam kondisi Sumi pun makin kacau. Dia terus nyebut sosok-sosok yang nggak kalah aneh lah, kayak cewek tinggi berdiri di pojokan ruangan, yang karena saking tingginya tuh badannya harus nekuk jadi letter L. Ada anak kecil hitam berbulu di bawah kasur. Terus ada juga cowok dengan wajah kebakar di balik jendela bangsal. Dan sekilas-sekilas Mas Farel jadi ngelihat semuanya. Sosok cewek tinggi barusan tuh kakinya kelihatan napak di dekat pintu bangsal. Mas Farel ngeliat jelas. Tapi pas diikutin, katanya badannya tuh kayak nggak punya ujung. Jadi diikutin. Katanya dari badan yang diikutin tuh, kepalanya tuh baru kelihatan di bagian belakang bangsal. Set. Nah lu Oh. kebayang kan tuh sepanjang apa tuh. Mm. Mas Farel kaget dan langsung balik ke tempat jaganya. Tapi di tengah jalan, dia jatuh kesandung kayak batu. Ukurannya tuh nggak terlalu gede tapi sedang lah. Tapi keras banget. Pas dia cek, itu bukan batu, Nat, Moy. Dia tuh kesandung kepala bayi hitam legam yang nggak sempurna gitu bentuknya. Anjir. Belum juga tenang, Mas Farel sekarang bisa nyium bau gosong kayak daging kebakar udah lama gitu. Dan ini kayaknya adalah tanda kalau cowok dengan wajah kebakar itu emang udah di sekitar dia. Mas Farel cuma bisa duduk sambil buka Al-Quran di HP-nya dia. Dia terus-terusan baca Al-Quran saking takutnya. Teriakan histeris Sumi itu juga pelan-pelan jadi hilang. Tapi Sumi yang harusnya diikat di kasur bangsal, itu tiba-tiba udah berdiri persis di belakang Mas Farel. Nggak tahu tuh siapa yang ngelepas ikatannya dia. Sumi cuma bilang kayak gini, "Mas, mereka sekarang bisa lihat, Mas." Wah, jantung Mas Farel rasanya kayak langsung copot di situ. Lampu lorong tuh langsung kedap-kedip berkali-kali. Dan di ujung bangsal itu, semua sosok tadi itu udah berdiri berbaris kayak lagi nunggu antrian gitu, Nat, Moy. Kali ini jumlahnya lebih banyak dan sosoknya tuh lebih gak masuk akal. Mukanya pada gak jelas, tapi bentuk badannya pada gak normal juga. Dan Sumi malam itu kayak langsung lari ala-ala anak kecil kegirangan ke arah barisan setan itu. Mas Farel yang bertanggung jawab atas Sumi gak bisa ngapa-ngapain. Badannya langsung kaku gitu aja. Pokoknya setelah kepala Sumi masuk ke salah satu mulut besar dari sosok makhluk itu, kayak orang yang lagi makan permen lollipop gitu, pandangan Mas Farel langsung black out di situ. Setelah kejadian itu, di bangsal isolasi, Sumi masih ada, masih kayak biasanya. Tapi Mas Farel malah yang jadi sering ngalamin gangguan kayak mimpi buruk, bisikan, dan yang paling parah, kemanapun dia jalan patroli malam itu, dari jarak beberapa meter di belakang dia, secara konsisten, dia selalu diikutin sama antrian sosok setan yang selalu disebut sama Sumi secara detail. Ih. Pelan-pelan Mas Farel jadi takut sendiri, jadi kurang tidur, gampang marah, dan sering bengong. Sampai akhirnya dia mulai susah bedain mana halusinasi mana nyata. Beberapa pegawai bahkan sampai bilang kalau Mas Farel ini malah jadi mirip sama kayak si Sumi, karena sering ngeliatin sudut ruangan kosong gitu si Mas Farel ini. Dan ini sangat berpengaruh ke kinerja dia jadinya. Makanya beberapa bulan kemudian, Mas Farel akhirnya resign dari RSJ itu. Abis itu, Mas Farel bahkan sampai sempat dirawat untuk beberapa minggu lamanya. Ironisnya, dia dirawat di rumah sakit tempat dia kerja. Dan bangsal yang sama kayak Sumi sebelumnya. Wah. Nah menurut Reza, akhirnya sampai sekarang Mas Farel tuh masih nggak suka sama ruangan gelap atau lorong panjang. Katanya kalau kondisinya tuh terlalu sepi, dia tuh pasti bakalan langsung ngeliat antrean setan-setan itu lagi, Nat, Moy. Dan setelah dicari tahu, Reza sendiri malah nemu satu hal yang paling bikin dia takut sama kondisi kakaknya. Ada yang bilang, bisa jadi Sumi itu sebenarnya nggak gila. Dia emang bener-bener bisa ngeliat setan. Dan malam itu, pas Mas Farel kebetulan lagi bertugas buat nemenin si Sumi di bangsal paling belakang, ada sesuatu atau setan yang akhirnya sadar juga kalau ada orang baru yang bisa lihat nih. Jadi takutnya Mas Farel itu jadi kayak cuman tumbal si orang gila itu buat buat dibagiin terornya atau dijadiin pelarian atas segala gangguannya. Iya. Gue juga setuju soalnya kan banyak yang bilang orang yang ngelihat setan itu tuh halu, bisa dibilang gila gitu. Ya bisa juga beneran bisa ngelihat gitu kan. Betul. Jadi ada kemampuan khusus kan. Iya Betul. benar, tapi nggak semua orang yang bisa jadi ngelihat gitu tuh kuat gitu loh mentalnya. Makanya jadi orang kan beberapa dibilang bisa jadi gila gitu. Muibi. Ya. Kalau udah ngomongin musim hujan yang lagi deres tuh pasti nggak jauh sama banjir kan?
Nah mungkin nih beberapa dari kalian yang dengerin, apalagi tinggal di Jakarta tuh pasti pernah ngalamin yang namanya banjir. Mhm. Tapi di luar sana, ada beberapa orang yang juga trauma, tapi bukan cuma karena banjir. Tapi karena itu bencana yang erat kaitannya sama makhluk-makhluk gaib tertentu. Emang iya? Iya, nah nggak kebayang kan lo Muy? Heeh. Nih gue ceritain ya. Jadi cerita ini tuh kita sebut aja yang ngalamin namanya Mila. Kebetulan dia tuh dulu sempet jadi semacam relawan bencana gitu buat banjir di salah satu desa di Jawa Tengah. Untuk detail desanya dia nggak ngasih tahu soalnya ini kejadiannya udah cukup lama dan dia tuh udah nggak mau nginget-nginget lagi. Dan banjir ini terjadi di sekitaran bulan Desember sampai Januari, pas hujan lagi deres-deresnya. Beberapa warga setempat di situ sih bilang pakai bahasa Jawa, artinya tuh ini waktunya air dari gunung dan bukit turun semua tanpa ampun. Dan emang benar, setelah semalaman hujan, sungai desa tuh akhirnya meluap. Sawah berubah jadi lautan, terus air yang masuk ke desa warnanya tuh langsung coklat pekat gitu. Rumah-rumah di sana tuh juga mulai mati listrik. Terus ada juga laporan yang bilang ada salah seorang warga yang hilang malam itu. Sebut aja namanya Anto. Katanya sih dia hanyut pas lagi mindahin barang-barang di rumahnya yang kerendam. Nah di sini si Mila nih langsung turun lah, gabung bareng sama tim pencarian. Mereka bawa senter, pelampung, tali, terus akhirnya turun ke titik terakhir dia kelihatan nih si Anto. Di sini kondisinya airnya deres banget. Terus ada bau lumpur campur tanah tua juga. Dan baunya tuh cuma keluar dari dasar sungai kalau lagi ada musibah besar gitu. Nah waktu itu Mila kira semua ini tuh cuma soal air dan soal banjir. Tapi ternyata lebih dari itu Moy, Bi. Mila bareng sama tim mulai nyusurin aliran air ke arah sawah belakang desa. Di situ air tuh ngumpul lebih dalam kayak kolam dadakan gitu. Dan pas timnya sampai di bagian yang agak tenang, senter salah satu anggotanya nih nyorot sesuatu. Di situ kelihatan ada bekas jejak kaki telanjang di tepi lumpur. Jejaknya nih lumayan tipis, ringan, tapi arahnya bukan ke arah tempat aman. Justru ngarah ke bagian sawah yang paling dalam, bagian yang ketutup sama kabut tipis. Nah anehnya itu tuh bukan jejak kaki Anto. Jejaknya itu tuh sempit, kecil, dan lebih mirip kayak kaki perempuan gitu. Tapi bayangin aja, kayak nggak mungkin kan ada perempuan yang mau jalan ke tengah sawah pas banjir kayak gini. Nah pelan-pelan ada warga yang kebetulan lagi ikutan di situ, ngomong setengah bisik-bisik. Lelembut banyu iku, kalau musim hujan gede kayak gini, dia pasti keluar. Nah lelembut banyu itu hantu yang tinggal di tempat-tempat berair. Di sini sebenarnya nggak masuk akal, si Mila nih sampai nggak percayalah sama omongan itu. Tapi si jejak kaki ini tuh terus-terusan muncul, belok-belok, masuk dan makin dalam ke area sawah yang airnya tuh anteng gitu. Nah, tapi karena pencarian tetap wajib dilakuin nih dari segala arah, akhirnya si Mila nih tetap masuk ngikutin alur jejak barusan. Sawahnya tuh kondisinya gelap dan senternya Mila nih cuma bisa nerangin beberapa meter ke depan. Di situ airnya tuh anget, tapi bawahnya tuh dingin kayak ada esnya. Dan semakin dia jalan ke tengah, si Mila nih ngeliat kayak ada rambut panjang basah ngapung di permukaan air. Tapi pas disorot senter lebih dekat, rambut itu tuh tiba-tiba hilang. Kayak tenggelam sendiri tanpa ada gerakan air gitu. Dan beberapa detik kemudian, si Mila nih cuma anteng sambil nyerna apa yang barusan dia lihat. Terus gak lama dari situ, pelan-pelan air di depan dia nih gerak sendiri Muy, Bi. Dan baru aja si Mila nih mundur beberapa langkah, sosok itu tuh tiba-tiba muncul. Sosok cewek di tengah genangan. Dan sosoknya ini tuh berdiri, terus tengah badannya tuh kayak kerendam gitu. Rambutnya dia tuh nyatu sama air dan panjang banget sampai kayak ngebentuk garis-garis hitam gitu. Di sini si Mila ngelihat sosok ini tuh bajunya sobek, terus berat dan nempel di kulit gitu. Kulitnya pucat kayak kertas basah dan si Mila di sini cuma bisa diem, nunduk. Yang bikin Mila hampir teriak tuh air di sekitar badan sosok ini tuh ikutan anteng, diem, gak bergerak sama sekali. Padahal kondisinya hujannya tuh deras banget Muy, Bi. Nah sosok depan Mila ini tiba-tiba tuh gerak pelan, bukan gerak jalan, tapi kayak kegeser, manjang, kayak bayangan di air gitu. Di sini si Mila tuh langsung ngeh dan inget kalau ini tuh bukan Anto yang lagi dicari. Ini juga bukan orang, tapi ini tuh sosok kuntilanak.
Lebih tepatnya ini tuh sosok lelembut nguntal banyu yang tadi dibilang sama beberapa warga itu. Oke. Dan sosok makhluk yang gak cuma bisa nelen air, tapi kayaknya bisa nelen orang juga. Dan sosok ini bukan sekedar sosok perempuan pada umumnya. Dia ini tuh penunggu air. Terus singkat cerita, gak lama dari situ kedengeran nih suara orang-orang teriak manggil-manggil nama Anto. Dan anehnya sosok perempuan ini tuh ikut nengok. Dan dari bawah permukaan air tiba-tiba muncul sesuatu yang katanya itu tuh muncul tangan. Tapi tuh tangan manusia muncul. Dan di situ si Milan nih langsung nyadar kalau ini tuh tangannya si Anto. Dia langsung teriak-teriak minta bantuan dan anggota lainnya ini langsung buru-buru lari ke arah si Mila. Tapi sebelum mereka sampai, perempuan basah itu tuh gerak cuma beberapa senti aja, tapi kelihatannya nih jelas banget. Dia tuh nyoba ngehalangin jalan depannya Mila. Gerakannya di sini pelan tapi intens dan terasa kayak ngancem gitu. Si Mila nekat buru-buru nyamperin tangan itu, tapi semakin si Mila ini gerak, badannya tuh kerasa kayak ditarik air keras banget. Bukan arus, tapi kayak tarikan yang ngelingker gitu. Kayak ngerasa kesedot gitu loh Muy. Nah di tengah-tengah kekacauan ini nih, si Mila tuh ngeliat sosok perempuan itu tuh tiba-tiba ngangkat mukanya dia. Matanya kelihatan hitam kosong, terus mukanya nih setengah kebuka, tapi air tuh terus ngalir dari dalam mulutnya. Dan si sosok ini tuh gerak ngedeket, tapi untungnya si Mila nih masih dikasih kesempatan buat hidup. Dia ditarik sama anggota tim yang lain buat keluar dari genangan itu. Mereka juga narik tangannya si Anto nih, yang ternyata masih hidup, tapi udah lemes banget kondisinya. Dan pas mereka berhasil narik ke tepi sawah, Mila nih ngeliat lagi ke arah genangan itu. Sosok perempuan basah itu tuh masih berdiri di tengah air, pelan-pelan tuh mundur ke arah gelap sambil rambutnya tuh nyapu permukaan air kayak jaring gitu. Tapi si sosok ini tuh gak kelihatan marah dan gak ngejar juga. Dia cuma ngeliatin Mila kayak emang pengen nunjukin aja kalau si sosok ini tuh emang beneran ada. Nah, hujan nih gak berhenti sampai dini hari. Si Anto langsung dibopong ke pos. Pas kondisinya mulai pulih, Anto ini cerita kalau dia tuh sempet jatuh, pingsan, dan kayak ngerasa ditahan sama sesuatu gitu. Kayak ada rambut nyangkut di kakinya dia. Dan dari penjelasannya barusan, beberapa warga tuh makin yakin kalau ini tuh ya ulah si sosok tadi, si lelembut nguntal banyu itu. Dan kata kabar yang secara turun-menurun dipercaya, sosok ini tuh dulunya cewek yang tenggelam puluhan tahun lalu. Terus jasadnya tuh gak pernah ketemu. Dan sejak kejadian itu, tiap musim hujan deres, dia tuh muncul buat cari temen gitu. Tapi bukan buat ngebunuh Moibi, cuma buat nahan biar yang hilang tuh ikut tinggal di dunia dia. Dan jujur si Mila nih sampai sekarang gak pernah nyangka ternyata bencana kayak gini tuh masih tetap bisa dijadiin tempat munculnya makhluk gaib. Bahkan si rambut basah itu. Nah kalau ada orang yang trauma sama laut, si Mila ini tuh justru sebaliknya. Dia lebih trauma sama air yang ngegenang sampai sekarang. Dia selalu yakin kalau di setiap air kubangan itu gak pernah bener-bener kosong dari apapun. Gua pernah dengernya tuh hantu yang selalu ada waktu pas Gunung Merapi gitu. Pernah denger gak lu? Gue jujur lupa sih namanya apa, tapi gue baru pernah dengar bahkan ini kayak ada hantu yang ada waktu pas banjir ya. Iya, sebenarnya gue juga baru tahu dari sini sih. Lelembu apa? Iya, itu tuh si lelembut nguntal banyu, Muy.